Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jogod Alif Khatulistiwa. Kali ini saya akan menjelaskan tentang OSPF. Diving into the routing world OSPF part 3. Oke, OSPF. Apa itu OSPF? OSPF yang dikenal dengan Open Short Path First atau dikenal dengan OSPF. Nah, ini penjelasannya. Ini adalah buku buatan saya sendiri. Saya coba di sini menjelaskan tentang OSPF. OSPF itu kayak ya tim dinamik yang lainnya ya, tapi dia tuh gunanya bisa dipakai dalam jaringan lokal berskala sedang enterprise. Contoh-contohnya dipakai di kantor-kantor, sekolah, perusahaan, dari sekolah-sekolah atau yang lainnya lah, di perusahaan anak cabang yang banyak lainnya dan lain-lain. Lalu di sini udah ada catatan panjang tentang OSPF ya. Namun saya akan meringkas, saya bakal ringkas sedikit fakta-fakta uniknya, faktanya doang tentang SPF di sini. Ya, apa itu SPF di sini? Ini ada ringkasannya, singkat, namun poin-poinnya penting semua. Yang pertama adalah IGP. Ya, SPF itu Interior Gateway Protocol. Jadi dia adalah routing dinamis yang digunakan di dalam jaringan lokal ataupun dalam sebuah autonomous system. Yang kedua adalah dinamis, pastinya OSPF dinamis. Jadi dia adalah sistem yang memperkenalkan diri, Jadi kita sebagai engineer kalau misalnya mau routing gampang ya pakai OSPF. Lalu metode routingnya adalah link state. Ya, jadi dia cara penghitungan OSPF itu adalah dicari jalur dengan bandwidth yang paling cepat. Lalu nilai distance-nya adalah 110. Ini nilai distance ya, nilai distance ada 110 basicnya. Jadi kalau misalkan kita lihat di table routing bias di table routing pada router kalau kita show IP route gitu. Nah, dia distance-nya bakal defaultnya 110 atau kita bisa bilang cost-nya lah. Enggak cost sih, distance juga. Mencari metrik ya itu gitulah. Lalu ada algoritma routing Dijkstra. Jadi di OSPF itu menggunakan algoritma Dijkstra. Ya sih, cukup aja sih. Lalu update routing. Update routing hanya berubah saja. Maksudnya adalah update routing hanya berubah saja itu maksudnya jadi kalau misalkan di contoh di routing di sistem metode RIP. RIP itu dia mengupdate setiap 30 detik sekali. Jadi jadi sistemnya termasuk yang berat. Habis itu dia cuma bisa maksimal sampai 15 routing doang. Makanya dari itu kalau misalkan pakai RIP sekarang nggak efektif. Namun kalau pakai OSPF dia hanya update yang berubah saja. Dia nggak update seluruh network. Jadi kalau misalkan si OSPF ini misalkan router A, B, C, router B sama C diupdate diubah jaringannya, maka router A nggak ikut update. Maka dari itu ada di OSPF tuh batasan limitasi dari routernya tanpa batas. Lalu ada support authentication, artinya SPF ini bisa dipasangin password jika kita mau di setiap internetnya. Habis itu di support summarization, artinya dia support SPF ini support pengiriman data paket IP yang disumarisasi ataupun IP yang banyak teman sumbernya sama seperti itulah. Bandwidth terpakai lebih sedikit, jadi SPF ini menggunakan bandwidth lebih sedikit dibanding yang lainnya, di penggunaan cukup efektif. Ukuran dari skala kecil sampai besar. Maksudnya adalah OSPF ini bisa dipakai dari penggunaan topologi skala kecil seperti perusahaan kecil seperti yang di ruko-ruko ataupun besar seperti yang dia setingkat enterprise atau perusahaan. Lalu pencegahan loop ya diatasi oleh algoritma Dijkstra. Pokoknya algoritma Dijkstra ini bisa digunakan untuk membatasi loopnya dah. Lalu dia menggunakan hierarki. Ini ada fakta tambahan ya, Dijkstra ini maksudnya adalah menggunakan hierarki. Jadi kalau kalau misalkan gini, di perusahaan tuh ada bos, lalu ada bawahan ada manajer, bawahnya lagi. Itu maksudnya Dijkstra. Jadi kalau misalkan contoh di bagian karyawan rusak, maka yang atasnya nggak ikut rusak. Makanya pencegahan loopnya diatasi oleh algoritma Dijkstra yang sangat efektif. Penggunaan CPU dan memori itu tinggi, high. Kenapa? Karena Dijkstra tadi jadi USPF ini ada area-area utama seperti area inti, lalu di area inti ditempel oleh area-area yang lain, area-area sekundari, area-area standar. Area standar ditempel oleh area lain. Jadi kayak ibaratnya kayak ada bos, ada manajer, ada pegawai. Jadi kalau untuk menjalankan semua itu sangat tinggi. Itu fast conference atau pertukaran data yang cepat. Jadi
jika menggunakan OSPF ini kita kalau misalnya mau bertukar data termasuk cepat. Contoh kalau kita mau melakukan adjacency ataupun penghubungan cukup dengan beberapa detik saja. Mungkin bisa jadi 10 detik, bisa sampai 15 detik atau lainnya. Termasuk cepat. Lalu OSPF ini menggunakan berjalan di atas layer 3 protokol. Pasti karena dia routing menggunakan IP. Nah, kalau OSPF versi 2 itu digunakan pada IPv4. Nah, yang sekarang yang sering digunakan yang dari kemarin-kemarin tuh IPv4. Nah, untuk sekarang kita lagi hijrah ke IPv6. Jadi kita mulai menggunakan OSPF versi 3. Lalu menggunakan wildcard. Jadi ada beberapa vendor yang jika kita ingin mendaftarkan IP kita di OSPF harus menggunakan wildcard. Jadi apa itu wildcard? Wildcard itu jadi kita kalau misalnya punya subnet mask, nih rumus wildcard. Jadi subnet mask ini subnet mask nih dikurangi subnet. Jadi kalau subnet pasti kita subnet normal kan 255. Kalau subnet kita /24 yakni 255 3 kali doang, artinya wildcardnya 0000255 seperti itu. Beberapa vendor yang menerapkan sistem wildcard di OSPF itu seperti Cisco dan lain-lain. Ini fakta-fakta unik tentang ini ya, tentang OSPF, sedikit fakta unik. Lalu backbone area. Jadi apa itu backbone area? Seperti yang saya bilang tadi, sistem hierarki ataupun Dijkstra, algoritma Dijkstra. Nah, jadi di OSPF ini ada satu area inti yang menjalankan seluruh area ataupun seluruh area kita jadikan area ini bisa. Jadi kenapa dijadikan area? Jadi kalau misalkan di OSPF kita setiap jaringan kita jadikan area-area, manajemenisasinya sangat mudah, terstruktur dan rapi, dan juga jika salah satu contoh seperti ini, saya ada area satu, saya ini area utama saya, dan yang lain itu adalah area secondary. Jadi kalau misalkan area secondary-nya ada yang dihack ataupun rusak, maka kerusakan tersebut tidak akan mencar-mencar ke area yang lainnya, bakal tetap di area tersebut. Itulah kelebihan dari OSPF. Jadi ada backbone area itu ada area tulang punggung yang biasa ditaruh di tengah dan isi-isinya adalah router-router yang high end. Lalu ada kenapa high end? Karena backbone area ini bisa dibilang dia menyimpan seluruh informasi dari router ujung ke ujung. Lalu non backbone area. Non backbone area adalah area yang di bawahnya area backbone. Backbone itu adalah kita kalau mau nge-fix tuh namanya area 0. Area 0 itu area backbone. Selain area 0, maka itu adalah non backbone area atau bisa bilang non standar area seperti ini. Ini area 0 nih. Area 0. Ini artinya backbone. Ini backbone. Kalau ini area 120 artinya area non backbone seperti itu. Lalu ada ABR yaitu area border router. Jadi ABR tuh gunanya untuk router penghubung antar area. Contoh seperti ini. Ini ada area 120 dan ini ada area 0. Jadi penghubungnya ini router tengah-tengah namanya router ABR ataupun area border router. Lalu ada ASBR, Autonomous System Boundary Router. Jadi di satu topologi OSPF pasti ada ASBR. ASBR ini gunanya untuk mengambil seluruh informasi yang ada di sebuah area yang digunakan untuk bertukar AS. Jadi OSPF ini biasanya ditaruh di dalam satu AS. Contoh perusahaan Telkom routernya menggunakan OSPF, lalu ditaruh dalam satu AS. Jadi ada satu router pewakil, router yang sangat-sangat kuat, yang sangat-sangat tinggi high end. Jadi digunakan untuk mengumpulkan seluruh informasi dari seluruh AS, digunakan untuk saling bertukar menggunakan BGP seperti itu. Kalau misalkan ASBR. Ada not so stable area juga di OSPF. Jadi not so stable area itu gunanya dia itu adalah area yang di bawahnya area standar. Jadi dia seperti ini. Dalam aturan dalam OSPF ini, jadi area-area itu harus jadi ada lingkaran ini, maksudnya adalah area itu harus area standar. Jika kita membuat area selain backbone, maka area tersebut harus nempel langsung dengan area backbone. Jadi kalau misalkan dia nggak nempel langsung, contoh ada area 0, 1, 2. Nah, 1 bisa ngehubung ke 0, tapi 2 nggak bisa. Ada cara lain. Nah, jadi area 2 ini kan ada area 1, 0, 1, 2. Kalau misalkan 1 nggak bisa kehubung, jadi area 2 ini namanya not so stable area. Area ujung namanya. Not so stable area pokoknya. Area not so stable area. Jadi dia cara hubunginya dia menggunakan perantara router area 1 sebagai jalan lewat.
Ini penjelasan website-nya. Area yang tidak langsung terhubung. Lalu ada stop area. Nah, stop area ini adalah area ujung. Bisa dibilang area ujung. Oke, kalau penjelasan nih. Stop area. Nama area karena area tersebut berasal di ujung dari AS. Area tersebut hanya satu punya jalan keluar. Biasanya karena tersebut area di akhir kita isi. Tidak bisa membuat SSA sampai memberikan informasi yang saya kurang. Nah, ini seperti itu. Jadi stop area itu dia dibilangnya akan memberikan informasi area NSSA pada backbone router. Pokoknya dia sama, dia hampir mirip kayak NSSA, cuma di area ujung. Cara hubungnya juga sama. Dia menggunakan ada namanya metode virtualing. Jadi kalau misalkan mau hubungin area-area yang tidak terhubung langsung dengan sebuah router, dengan sebuah router area backbone, maka dihubungkan menggunakan metode virtualing. Jadi kalau misalkan gini, ada router yang nggak terhubung secara langsung pada area backbone, namanya NSSA. Jadi kalau misalkan kita mau mengubah area tersebut, jadi gini, gimana ya, Paint, gambaran mudahnya lah. Jadi ada yang biru ini adalah area backbone, namanya backbone. Yang biru adalah area backbone. Jika mau terhubung, jika mau membuat area standar selain area backbone, harus terhubung langsung dengan area backbone, harus nempel langsung. Ini namanya area standar. Nah, ini area standar nih. Nah, cuman kita bisa membuat beberapa area, kita bisa membuat area yang tidak terhubung langsung dengan area standar. Contohnya dengan area backbone, contohnya adalah NSSA. Contoh saya membuat dua NSSA nempel sama NSSA, itu bisa. Terus ini apa NSSA bisa. Cuman ada kasus di mana kita mau membuat area NSSA tersebut menjadi area terakhir ataupun nggak bisa dihubungkan lagi. Itu namanya adalah stop area. Seperti ini. Ini kalau ada NSSA nih, ini NSSA juga. Cuman saya membuat ini jadi area terakhir deh. Jadi saya ubah mode menjadi mode stop area, bisa. Dengan cara ada komennya. Jadi itu makanya kalau mau menggunakan OSPF di sebuah penerapan real jaringan network, makanya kalau pakai OSPF itu dia bakal terstruktur lebih rapi dan juga minim hektarisasi. Nah, seperti ini. Mungkin sekian ya penjelasan pengenalan tentang OSPF secara mendasar. Untuk penjelasan lebih lanjut itu adalah penjelasan yang lebih mendalam. Jadi kalau misalnya kita mau belajar OSPF lebih dalam, ada namanya kalau misalkan di Mikrotik kita bisa belajar FTCR, ataupun kalau misalkan di Cisco kita bisa belajar routing esensial dan lain-lain. Mungkin sekian dari saya. Saya terus Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.